saudara. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita. Datang ke dunia mengambil rupa manusia, dalam bentuk manusia, lahir dari salah satu perawan yang dipilih untuk melayani Allah. Itu demi menunjukkan cintanya kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Romantika Kisah Kasih Allah. Romantika, romantis. Romantika itu cinta. Cinta kepada seseorang yang begitu besar. Itu romantis, romantika. Dan itu ditunjukkan Allah kepada manusia. Di mana kita bisa melihat romantikanya ini dari kisah kasih Allah itu kepada manusia. Melalui kelahiran Yesus Kristus ini adalah satu hal yang luar biasa. Ini adalah suatu pernyataan romantikanya Allah. Ini adalah suatu hal yang ditunjukkan Allah, betapa Allah mengasihi, betapa Allah mencintai umat manusia. Yang kita kenal saat ini adalah Natal. Natal adalah waktu yang penuh sukacita. Natal adalah waktu yang penuh dengan berkat, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi wujud nyata dari kasih dan juga menjadi wujud nyata dari cintanya Allah kepada manusia. Kisah yang sangat mengharukan tentang kasih Allah yang hadir melalui seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Kasih Allah ini tidak hanya tampak dalam kelahirannya yang sederhana, tetapi juga dalam setiap langkah yang Tuhan ambil untuk menyelamatkan umatnya. Semua ini sudah ada dalam rancangan Allah. Semua itu sudah direncanakan Allah sejak semula demi menyelamatkan manusia. Melalui cinta kasih Allah, manusia ini beroleh keselamatan. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ini Bapak Saudara, kita dapat melihat betapa pentingnya kelahiran Yesus dalam konteks kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai umat yang dicintai, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah itu. Oleh karena itu romantika, kisah kasih Allah. Allah itu romantis Bapak Saudara. Tapi terkadang kita tidak menyadari kalau Allah itu romantis. Perlakuannya kepada kita itu diperlakukan luar biasa di hadapan Allah. Kita sering melakukan kesalahan, apa yang dilakukan Allah? Kita datang ada pengampunan, ada pengampunan. Ketika kita ada permasalahan hidup, apa yang dilakukan Allah? Allah ada. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menemukan jalan keluar terbaik. Termasuk masalah yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya. Allah datang untuk menjadi solusi terhadap masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Masalah apa? Dosa. Dia hadir untuk dosa kita. Nah, di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 kita akan melihat Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya kelahiran Yesus dalam konteks kehidupan kita. Yang pertama ayat 18 ayat 19. Kita melihat di situ yaitu kasih Allah ini menyertai dalam kehidupan yang tidak mudah. Perhatikan di sini bagaimana Yusuf di dalam pengalamannya, bagaimana Yusuf di dalam pergumulannya, bagaimana Yusuf di dalam tantangan hidupnya. Tidak gampang. Tetapi kasih Allah itu menyertai di dalam kehidupan yang tidak gampang, di dalam kehidupan yang tidak mudah, di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Perhatikan ayat 18 ayat 19. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kenapa? Apa dasarnya Yusuf mau menceraikan? Kira-kira kalau saudara menjadi Yusuf, ini bapak-bapak, kenapa mau menceraikan Maria? Satu, ia berpandangan bahwa dia sudah tidak sah untuk dinikahi. Karena apa? Menurut pandangan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, orang yang didapati berzina, orang yang didapati hamil di luar pernikahan, mereka harus menanggung hukuman, baik hukuman sosial maupun hukuman tertulis di dalam kitab Taurat. Hukuman sosialnya apa? Mereka harus menanggung malu, mereka harus dijauhi dan lain sebagainya. Mereka harus dianggap orang yang tidak pantas. Secara hukum Yahudi, dia yang didapati hukum berzina harus mati. Yusuf pasti merasa ketakutan secara manusiawi, dan inilah sesuatu hal yang tidak mudah dihadapi oleh Yusuf. Ketakutan, kecemasan, bahkan hati yang hancur sebelum ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Situasi ini adalah situasi yang membuat Yusuf tidak merasa tenang, tidak merasa damai sejahtera. Karena apa? Karena masalah. Tetapi ada kasih Allah yang menyertai dalam kehidupannya. Nanti akan kita lihat. Nah, kita melihat di sini hamilnya Maria ini oleh karena Roh Kudus. Tetapi Yusuf saat itu masih belum tahu. Karakter Yusuf itu karakter orang yang baik. Karakter Yusuf itu adalah karakter orang yang gak neko-neko. Karakter Yusuf ini adalah karakter seorang yang berintegritas di dalam kerohanian. Tidak bisa diragukan, Yusuf ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Satu hal kebaikan yang dilakukan oleh Yusuf, kalaupun Yusuf ini mau menceraikan, apa yang dilakukan Yusuf? Dia mau menceraikan dengan diam-diam. Kasih Allah menyatakan janji keselamatan. Malaikat Tuhan datang dalam mimpinya mengatakan kepada Yusuf bahwa anak yang akan lahir adalah Yesus, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di sini malaikat itu pun juga menyampaikan atau mengutip salah satu ayat dari seorang nabi di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara bisa melihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hal yang sangat besar bagi Allah untuk membawa umatnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Hal yang kecil, hal yang mudah. Tetapi Allah mau bahwa manusia harus mendapatkan keselamatan. Tetapi manusia tidak tahu caranya. Meskipun manusia mencari cara dengan cara mereka sendiri, mereka tidak bisa menemukan. Allah memiliki inisiatif melalui Kristus Yesus ini. Keselamatan itu bisa sampai kepada manusia, dan manusia bisa sangat mudah mendapatkan keselamatan itu. Dengan tidak berjerih lelah, dengan tidak bersusah payah, Allah melalui inisiatifnya datang sendiri ke dalam dunia, supaya manusia ini dimudahkan untuk lepas dari belenggu dosa. Kelahiran Yesus adalah wujud janji Allah untuk datang dan menyelamatkan umat manusia dari dosa.
Hal ini sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus hadir. Nubuat ini dinubuatkan oleh Yesaya bahkan 500 atau 600 tahun sebelum Yesus lahir. Yesus lahir ke dunia ini adalah suatu penggenapan dari nubuatan itu. Sebab nubuatan itu bukan hasil rekayasa manusia, bukan buah pikiran manusia, tetapi nubuatan itu adalah dari Allah yang disampaikan kepada para nabinya, yang juga disampaikan kepada para umatnya, umat kesayangan, bahwa janji itu akan digenapi oleh Allah dan Allah tidak mungkin akan ingkar janji. Penggenapan itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sang Immanuel bukan hanya hadir sebagai bayi di palungan, tetapi ia datang membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu bagi semua orang, bagi suku bangsa, bukan hanya untuk Israel. Awalnya keselamatan itu dikhususkan untuk umat kekasih Allah, yaitu Israel. Tetapi melalui Israel inilah keselamatan itu juga akhirnya bagi bangsa-bangsa. Karena bangsa Israel mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, mereka menjadi berkat bagi bangsa lain, termasuk kita. Apa berkatnya? Keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang saya meyakini firman Allah itu tidak akan pernah berhenti. Firman Allah itu sifatnya kekal. Janji Allah, saya meyakini bahwa janjinya pun juga bagi kebakalan. Demikian pun juga sampai sekarang saya juga meyakini janji Allah itu masih berlaku bagi bangsa Israel. Loh, apakah bangsa Israel ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Masih ada yang belum percaya. Tapi ada juga yang sudah percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal adalah pengingat bahwa Allah tidak tinggal jauh, tetapi datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan penderitaan dulu. Di zaman perjanjian lama, saudara, mereka melihat, bangsa Israel melihat Allah begitu jauh. Allah itu tidak bisa digapai. Bahasa teologisnya adalah Allah yang transenden. Allah yang tidak bisa dijangkau, Allah yang tidak bisa didekati. Sebab apa? Ketika Allah hadir, masih ingat ya kisah Musa? Ketika Allah hadir, Allah menyampaikan pesan kepada Musa. Allah pun juga menyampaikan kepada bangsa itu ada batas yang harus mereka patuhi. Ketika mereka melanggar batas itu, baik manusia ataupun binatang akan mati. Musa yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, dia tidak berani menatap langsung kemuliaan Allah. Karena apa? Salah satunya takut. Oleh karena itu ketika berbicara dengan Allah, Musa memalingkan mukanya, wajahnya, membelakangi Allah. Kenapa? Karena tidak sanggup melihat kemuliaan. Inilah transenden. Manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah punya inisiatif. Bagaimana Allah supaya Allah ini bisa dijangkau oleh manusia? Salah satunya, ya dia harus mengambil rupa manusia supaya manusia ini bisa menjangkau Allah, supaya bisa dekat dengan Allah, bisa ngobrol dengan Allah, bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah melalui Yesus Kristus. Manusia bisa bertatap muka dengan Allah. Manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa ada resiko yang sangat besar. Betul ya? Artinya Bapak Ibu Saudara, transendensi atau Allah yang tidak bisa dijangkau ini akhirnya bisa dijangkau melalui apa? Iman.
Dengan kita mengaku percaya, aku percaya kepada Allah, di dalam Yesus Kristus dialah Allah yang menyelamatkanku, maka kita bisa menjangkau Allah. Itu hebatnya Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia. Sebab apa? Keterbatasan manusia untuk berpikir. Allah dalam inisiatifnya supaya manusia ini tidak bingung, supaya manusia ini tidak terlalu kesulitan, Dia sendiri yang datang ke dunia. Tujuannya adalah supaya umat manusia dilepaskan dari segala dosa dan dari penderitaan. Penderitaan ini tidak berbicara tentang penderitaan fisik, tetapi penderitaan ini berbicara tentang penderitaan rohani. Supaya manusia ini dibebaskan dari penderitaan rohani, supaya manusia ini dibebaskan dari kematian, supaya manusia dibebaskan dari hukuman kekal. Inilah yang disebut penderitaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara, ayat 24 ayat 25. Kasih Allah mengajarkan tentang ketaatan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di manakah bentuk ketaatan Yusuf? Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria. Dan Yusuf mengambil suatu komitmen, akhirnya tetap mengambil Maria sebagai seorang istri. Dan dia berkomitmen tidak bersetubuh sampai bayi itu lahir. Saudaraku, setelah menerima apa yang disampaikan oleh malaikat, Yusuf dengan taat melaksanakan perintah Tuhan. Satu, ia tidak jadi menceraikan. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatannya, Yusuf menikahi Maria dan Yusuf memberikan nama bayi itu dengan nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan Yusuf, bahwa ketaatan Yusuf itu bukan perkara mudah. Kita belajar taat terhadap firman Tuhan juga tidak gampang. Ada tantangannya, kan? Ada. Apakah Yusuf juga tidak ada tantangannya? Tadi sudah saya sebutkan tantangannya seperti itu. Dia harus meninggalkan rasa nyaman, dia harus meninggalkan kenyamanan, dia harusnya bisa enak-enak di rumah, tetapi untuk menjaga sang bayi, dia harus rela meninggalkan tempat asalnya. Dia harus berhijrah ke Mesir. Bahkan ketika Herodes mati, dia juga harus kembali lagi ke tanah lahirnya, ke tempat tinggalnya, demi keamanan, demi kenyamanan istrinya. Yusuf menunjukkan bahwa kehadiran Immanuel dalam hidupnya mengubah sikapnya, mendorongnya untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa Yusuf taat kepada Allah? Karena kalau kita melihat silsilahnya, Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini lahir dari garis keturunan orang-orang yang takut akan Allah. Dari keturunan Daud sampai kepada para imam, Yusuf lahir dari keturunan orang-orang yang dekat dengan Allah. Lahir dari orang-orang yang takut akan Allah. Maka pengaruhnya terhadap Yusuf sama. Yusuf pun menjadi orang yang takut akan Allah. Sehingga ketaatan itu bisa terjadi. Karena apa? Takut akan Allah. Seperti Yusuf yang taat terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, kita pun juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah, meskipun itu sulit,
Meskipun itu tidak populer, tapi kita mau tidak mau harus taat terhadap firman Tuhan. Saudaraku, jika diperhadapkan dengan liku-liku dunia ini, taat terhadap firman Tuhan itu tidak membuat kita menjadi orang yang populer. Betul ya? Apakah lantas kita menjadi orang yang populer ketika kita taat kepada Allah? Justru malah dipandang sebelah mata, sok suci lah, sok alim lah, dan lain sebagainya. Betul ya? Itu cara pandang dunia. Tapi tidak perlu risau dengan hal itu. Justru ini yang akan membuat kita semakin berintegritas di dalam kekristenan, di dalam iman kita. Orang justru akan melihat ketaatan kita, dan orang akan melihat karya Allah dalam kehidupan kita melalui ketaatan kita. Tunjukkan itu. Natal mengingatkan kita untuk meneladani iman dan ketaatan Yusuf yang menerima rencana Allah meskipun banyak tantangan. Di hadapan saudara akan ada banyak tantangan. Di hadapan saudara akan saudara temukan permasalahan-permasalahan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi yakinilah, percayalah, Dia adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Kelahirannya adalah tanda kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Sambutlah Natal dengan hati yang terbuka, mengakui kehadiran Immanuel dalam hidup ini, dan membiarkan kasih-Nya memimpin untuk hidup dalam ketaatan. Jadilah taat. Mintalah kepada Roh Kudus supaya memeteraikan ketaatan di dalam kehidupan kita. Rayakanlah Natal ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih Allah yang besar. Kasih Tuhan tidak hanya dinyatakan melalui kelahiran Yesus, tetapi juga melalui setiap tindakannya yang penuh rahmat, penyertaan, dan pengorbanannya. Kiranya Natal ini membawa kita lebih dekat dengan kasih Allah yang nyata dan menginspirasi kita untuk mengasihi sesama melalui romantika kisah kasih Allah. Salurkan kisah kasih Allah itu kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya saudara kita yang lain itu juga merasakan cinta kasih Allah. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan dalam momen Natal ini. Adalah satu momen di mana kita benar-benar mengambil satu keputusan. Momen Natal ini adalah momen di mana kita bisa meneguhkan hati bahwa Dia lahir, Dia hadir, menunjukkan cintanya kepada kita. Dia hadir ke dunia ini untuk menunjukkan begitu besar kasih-Nya. Dia adalah meninggalkan tahta, mengambil rupa manusia, supaya manusia merasakan sukacita, supaya manusia mengalami sukacita oleh karena hadirnya, memberikan penyertaan kepada kita. Kasih-Nya yang begitu luas, kasih-Nya yang begitu dalam diberikan untuk saudara semua. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian pengakuan kita bahwa kasih Allah itu begitu luas, tak terbatas kasih-Nya akan senantiasa tersedia untuk saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan semusim berlalu.
akan setiap pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah malu dalam hidup kita, senantiasa menyertai. Saya mengajak Bapak Ibu dan kita akan pujikan, kita akan nyanyikan pujian dengan segenap hati kita, dengan pengakuan dan komitmen kita. Dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu untukku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu untukku bersyukur. Silakan Bapak Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Lihatlah karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidupku. Kisah kasih Allah demi cintanya kepadaku, demi kasihnya kepadaku, Ia turun ke dunia mengambil rupa manusia supaya manusia ini beroleh selamat, supaya manusia ini dibebaskan dari segala belenggu dosa, supaya manusia ini dibebaskan dari kesengsaraan. Datanglah kepadaku, lihatlah betapa Allah mengasihi saudara dalam bentuk penyertaan-Nya. Mungkin saudara menghadapi tantangan, yakini, percayalah, Dialah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Lihatlah kasih Allah yang menyatakan janji keselamatan itu. Ia datang menawarkan keselamatan supaya setiap saudara dan saya tidak turut menanggung hukuman, supaya saudara dan saya beroleh kasih karunia dan menikmati damai sejahtera, kesukaan dan hidup yang kekal. Dan kasih Allah mengajarkan kepada saudara dan saya akan ketaatan. Ambillah satu komitmen di hadapan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, mulai saat ini Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Aku mau patuh kepada Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Ketaatan Engkau bentuk respon, tanggapanmu terhadap anugerah, terhadap kasih karunia Allah yang sudah Ia nyatakan, yang sangat sedang kita peringati. Berdoalah kepadamu, ambillah sebuah komitmen di hari Natal ini, di dalam peringatan kelahiran Tuhan Yesus ini. Berubahlah, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berubah, aku mau menjadi pribadi yang taat, aku mau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Meskipun berada pada tantangan yang sulit, satu hal janji Tuhan yang senantiasa Tuhan genapi, Dialah Sang Immanuel, Dialah Allah yang senantiasa menyertai.
bukan hanya sebatas nyanyian, tetapi ini adalah sebuah pengakuan kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan senantiasa untuk saudara dan saya. Datanglah, engkau yang sudah beroleh kasih, tunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu luas. Engkau yang setia memberikan pengampunan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, mungkin ada di antara umat-Mu, jemaat-Mu mengambil satu komitmen untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, untuk taat terhadap firman-Mu. Engkau memberkati mereka. Roh Kudus-Mu yang akan mementeraikan keputusan supaya semakin hari semakin menunjukkan perubahan hidup melalui komitmennya. Firman-Mu berikan disampaikan pada saat ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi kado Natal yang terindah bagi kami. Kami setiap anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu memiliki satu keyakinan, anugerah yang Tuhan berikan akan kami nikmati, dan satu janji yang akan kami tetap pegang teguh, bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Sang Immanuel, yaitu Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami akan pulang. Engkau yang akan pimpin sertai perjalanan kami, sehingga kami selamat sampai di rumah, kami selamat sampai di tempat tujuan, karena berkat kemurahan-Mu, berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulanglah saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari alam Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah Natal ini akan membawa damai, membawa sukacita tersendiri, karena lahirnya Sang Juru Selamat, lahirnya Sang Immanuel akan memberikan berkat anugerah, memberikan penyertaan-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita meminta dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, Allah sumber kehidupan, sumber pengharapan, dan sumber berkat bagi kami. Kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada leader. Iya Bapak Ibu dan Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita akan pulang
juga Pendeta Emeritus Daniel Sarmoto yang terus dengan setia mendukung pelayanan di gereja ini. Kami mohon Ketua Perancang atau Ketua Pengurus Gereja Ibu Suciarti untuk memberikan tanda kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan ini.
Ya, terima kasih guru-guru sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Katalan atas pelayanannya 1 tahun ini. Bapak Ibu dan Saudara, silakan dukung dan ambil bagian di dalam sekolah minggu bertumbuh, gereja bertumbuh. Dan kegiatan kita selanjutnya Natal tahun ini adalah nanti sore jam 4 sore akan ada Natal sekolah minggu. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi seluruhnya bisa hadir dan akan ada penampilan istimewa panggung boneka. Silahkan hadir, dukung putra putrinya untuk datang nanti sore. Selamat siang, selamat pulang, selamat Natal. Tuhan memberkati. Dan juga ada titipan, ada open house di rumah Bu Martini setelah ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat